Para meditator yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam pengajaran singkat meditasi Kristiani. Marilah sebelum kita memulai perjumpaan kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kembali bersama saya, Bruder Bayu CSA dari Keuskupan Agung Semarang. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Weekly Teaching jilid kedua, yaitu surat yang ke-11. Tema kali ini adalah tentang memurnikan emosi. Dan menurut saya tema ini cukup menarik. Kita tahu bahwa di dalam buku Weekly Teaching ini, Kim Nataraja banyak menuliskan refleksinya. Bagi yang belum kenal beliau, Kim Nataraja ini pernah menjabat sebagai Direktur WCCM, World Community for Christian Meditation, atau Komunitas Mondial Meditasi Kristiani. Kim menjabat menjadi direktur selama 17 tahun, tepatnya tahun 1999 sampai tahun 2016. Kali ini, Kim mengajak kita merefleksikan tentang hambatan psikologi yang seringkali menghalangi perjalanan rohani kita, yaitu tentang emosi dan bagaimana cara untuk memurnikannya. Di dalam surat-surat sebelumnya, kita telah diajak untuk melihat betapa pentingnya pertobatan dan kerendahan hati bagi pertumbuhan rohani kita. Namun, seringkali emosi-emosi bawah sadar kita menghambat semua kemajuan itu. Dan seringkali keputusan-keputusan yang kita buat, tindakan yang kita lakukan, dan ucapan yang kita katakan itu muncul atau dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Kim merujuk pada tulisan Bapak Padang Gurun abad keempat, yaitu Evagrius Ponticus dan Yohanes Cassianus. Nah, menurut Evagrius, askese dan praktik-praktik kebajikan dapat menyembuhkan kecenderungan emosi kita. Yang dimaksud dengan askese pada zaman itu adalah praktek mati raga, seperti penyangkalan diri, hidup selibat, meninggalkan dunia ramai, berpuasa, dan berdoa. Nah, pada saat itu, Evagrius bersama para pengikutnya meninggalkan dunia ramai dan hidup di padang gurun yang sepi. Meskipun Evagrius menjalankan askese di padang gurun Mesir, namun nasihatnya secara psikologi itu amat luar biasa dan bahkan masih sangat relevan sampai sekarang. Bisa diterapkan pada siapa saja yang secara serius menapaki perjalanan rohani. Nah, pada zamannya Evagrius menggunakan istilah setan untuk keinginan-keinginan egosentris yang seringkali
dapat mempengaruhi tindakan kita dan membuat kita hanya terus berfokus pada dunia materi saja. Namun sebenarnya Evagrius mengacu pada emosi egosentris yang kuat, yang merupakan buah dari kebutuhan setiap manusia untuk bertahan hidup. Naluri untuk mendapatkan rasa aman, memperoleh kekuasaan untuk mengendalikan dan mengontrol lingkungannya, dan mengejar kebutuhan psikologi yang barangkali belum terpenuhi. Sang ego itu adalah naluri bertahan hidup kita. Kita memerlukannya untuk bertahan hidup. Dan ini memang berharga. Ini adalah sebuah karunia dari Allah. Kita semua memerlukan naluri ini untuk menghadapi bahaya yang terjadi di lingkungan di mana kita hidup, bekerja, dan tinggal. Kebutuhan bertahan hidup kita harus dipenuhi sampai pada tingkat yang sehat. Tetapi jika hal itu dipandang belum terpenuhi, terutama pada awal masa kanak-kanak dan seterusnya, maka kita perlu menyadari bagaimana keinginan-keinginan alami ini akan berbelok dan berkembang keluar batas menjadi kekuatan bawah sadar yang secara mengerikan mengendalikan tingkah laku kita, menjadi pemikiran dan tindakan otomatis. Evagrius memperingatkan bahwa keinginan-keinginan tersebut perlu dimurnikan kembali agar menjadi seimbang. Saya ingat saat saya menjalani masa formasi sebagai seorang nobis di Bruderan CSA, yaitu di Rumah Pembinaan Novisiat Bruder CSA di Yogyakarta. Pada awal kami masuk, kami diperkenalkan dengan proses penyembuhan luka batin dengan cara melihat kembali perkembangan hidup sejak kecil. Luka-luka batin yang dialami saat kecil seperti kurang kasih sayang, kurang mendapat perhatian, merasa diperlakukan tidak adil, ditipu, dibohongi, dikhianati teman, dan pengalaman negatif lainnya yang barangkali membekas dalam hati. Namun, selama ini berusaha untuk ditekan dan dilupakan, dan dipendam jauh di alam bawah sadar. Rupanya, semua ini perlu disembuhkan. Dengan mengenali pengalaman itu dan menyadarinya. Jika tidak, maka para calon bruder ini secara tidak sadar akan terus mencari pemenuhan diri, memenuhi kebutuhan akan kurangnya perhatian, cinta kasih, penghargaan, afeksi, dan lain sebagainya. Sehingga kalau tidak diolah, pelayanan yang dilakukan itu bisa terkontaminasi oleh keinginan yang kuat akan penghargaan dan perhatian. Pelayanannya menjadi tidak murni, bahkan menjadi kesempatan untuk memenuhi kebutuhan psikologis yang belum terpenuhi selama ini. Nah,
Pada saat itu kami belajar berdamai dengan masa lalu, dengan diri sendiri, dan dengan Tuhan. Belajar mengampuni. Hanya dengan demikian, kami bisa menyembuhkan luka batin dan memurnikan panggilan sebagai seorang bruder. Baik, kita kembali pada Evagrius. Menurut Evagrius, tugas kita adalah untuk mengenali setan-setan pribadi kita. Atau kita boleh menyebutnya sebagai kecenderungan, keterikatan, kelekatan, keterkondisian. Tugas ini dapat kita lakukan dengan doa, bermeditasi, dengan memohon kekuatan roh untuk membantu kita, dan dengan usaha untuk sampai pada pengenalan dan kesadaran diri yang dicapai dengan menyadari pikiran-pikiran kita. Di dalam meditasi, pelanturan-pelanturan yang muncul dalam pikiran itu seringkali berasal dari alam bawah sadar kita. Sebenarnya ini semua bisa memberikan informasi yang lebih dalam mengenai kebutuhan-kebutuhan psikologi yang tidak terpenuhi dan keinginan-keinginan kita yang tidak murni. Seringkali kita justru mengikuti pikiran-pikiran itu yang semakin jauh membawa kita kepada pelanturan. Lalu mantra mengajak kita untuk mengalihkan kembali atensi kita pada kata doa, kembali pada kesadaran akan kehadiran Allah di dalam diri kita. Menyadari akan kasih-Nya yang menyembuhkan setiap luka. Apa yang kita kerjakan di dalam meditasi ini bukanlah hanya untuk diri sendiri. Dengan memurnikan emosi-emosi kita, dengan disembuhkannya keterlukaan kita, aliran kasih sejati yang mengalir melalui diri sejati kita tidak lagi terhambat. Dan hasilnya kita menjadi pribadi yang terbuka dan kembali mampu mengasihi orang lain. Kembali mampu melihat esensi ilahi di dalam diri semua orang. Nah, ini yang dialami oleh Etty Hillesum, seorang mistikus Belanda yang meninggal di dalam kamp konsentrasi Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Dan saya rasa ini juga dialami oleh santo, santa, dan para kudus lainnya. Meskipun setiap hari Etty harus berjuang untuk bertahan hidup, namun selama di kamp konsentrasi itu, ia menunjukkan dukungan dan penghiburan penuh kasih pada semua orang yang ada di sana bersamanya. Karena dia memiliki keheningan batin yang mampu melihat esensi ilahi dalam diri semua orang. Dengan kata lain, dia mampu mengenali kehadiran Allah dalam diri orang-orang lain dan di dalam peristiwa di sekitarnya. Ia menyadari kehadiran yang ilahi di dalam dirinya dan di dalam diri setiap orang. Dalam mempertahankan kesadarannya akan kehadiran Allah di dalam diri ini, ia merefleksikan sebagai berikut. Tuhan
engkau tidak dapat membantu kami, tetapi kami harus membantu engkau dan mempertahankan tempat engkau tinggal di dalam diri kami sampai akhir. Ini sebuah refleksi yang menurut saya sangat dalam, yang membuka kesadaran kita untuk terus berjuang, mengenali kehadiran Allah dalam diri kita, yang seringkali dilupakan. Jadi kesimpulannya, tujuan dari latihan meditasi kita itu bukanlah untuk menghilangkan ego, melainkan untuk membuka ego kepada kekuatan roh yang menyembuhkan, yang membawa pada kesadaran akan Allah, yang membantu kita untuk bersentuhan dengan Allah dalam diri dan dalam orang lain. Marilah sekarang, seperti saran Evagrius, kita melakukan askese dengan meditasi. Mengendalikan ego dalam wujud aneka pikiran dan luka batin, dan membuka diri terhadap kehadiran Allah di dalam diri kita. Biarlah kuasa kasih-Nya menyembuhkan luka-luka batin kita dengan masuk dalam keheningan dan terbuka pada hadirat-Nya. Nah, para meditator yang terkasih, marilah sekarang kita mempersiapkan diri kita, tubuh kita, batin, dan seluruh ada kita untuk hadir di hadapan Allah, untuk mengenali aliran kasih-Nya dalam diri kita. Selama 20 menit ke depan, kita coba untuk menyingkirkan semua hal yang menghalangi kesadaran kita untuk hadir di dalam Tuhan. Kita abaikan semua pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, harapan-harapan, juga kenangan, emosi-emosi kita. Dan biarlah Allah hadir dan meraja di dalam diri kita, menyembuhkan setiap luka-luka kita. Mari kita awali dengan doa pembuka. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana anugerah kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Datanglah Tuhan Yesus.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kehidupan ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ucapkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita di dalam kesempatan ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati.